Bagian 14, Pernikahan. Banyak-banyak istighfar dan sholat malam. Mohon petunjuk dan pertolongan padanya. Insya Allah, semua akan dimudahkan. Nasihatnya lembut, kemudian berlalu meninggalkanku. Aku tertidur dengan sakit di sekujur tubuhku akibat pukulan ibu. Aku tidak keluar untuk makan malam. Tak sanggup jika harus kembali menyaksikan pedih di mata ibu. Pikiranku hanya tertuju, bagaimana aku menghadapi hari esok. Apakah keputusan Pak Haji Amir sudah tepat? Apa tidak sebaiknya aku dan ibu pindah saja dari rumah ini? Aku seperti pembawa aib bagi rumah ini. Setiap wanita pasti memimpikan pernikahan yang bahagia, menikah dengan orang yang benar-benar mencintainya. Bukankah pernikahan adalah ibadah seumur hidup? Bagaimana denganku? Haruskah aku menikah dengan Ali? Bukankah itu akan menambah keyakinan semua orang akan kebenaran berita tak masuk akal itu? Bagaimana dengan Ali sendiri? Haruskah ia menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Apakah ia akan membenciku? Bagaimana nasib pernikahan kami jika dilakukan dengan terpaksa? Ribuan pertanyaan kini memenuhi ruang pikiranku. Kegelisahan kini merajai hatiku. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menghentikan semua ini sebelum semua terlanjur. Aku memutuskan keluar menemui Pak Haji Amir. Kuharap pria bijak itu mau mempertimbangkan kembali keputusannya. Langkahku terhenti saat sampai di ruang tamu. Terlihat Pak Haji Amir, Ali dan juga ibuku tengah berbicara serius. Tampaknya ini waktu yang tepat untuk menyampaikan usulanku untuk pergi saja dari kampung ini. Setahuku, ayah punya warisan tanah di kampung sebelah. Aku dan keluargaku bisa tinggal di sana walau dengan bangunan seadanya. Aku berdehem untuk memancing mereka yang tengah serius berbicara agar mengalihkan perhatiannya kepadaku. Nak Asmi, ayo ke sini, sahut pria berjanggut putih itu melambaikan tangannya. Langkahku mendekat dan duduk di samping ibu. Kulirik Ali yang langsung menunduk setelah menyadari keberadaanku. Mungkinkah ia benar-benar telah membenciku karena membawanya pada situasi sulit seperti ini? Kasihan sekali dia. Begini Nak Asmi, Bapak berencana untuk menyegerakan pernikahan kalian. Kalau Nak Asmi siap, kita bisa adakan minggu depan. Tak usah terlalu ramai, cukup undang saudara terdekat saja. Ucapnya datar. Aku yakin pikirannya pun tengah berkecamuk. Begini Pak Haji, apakah boleh aku mengajukan usul? Itu pun kalau diizinkan. Ucapku ragu. Silahkan Nak, apa yang hendak kamu sampaikan? Aku menghela napas berat. Pria ini benar-benar malaikat yang Allah turunkan untuk kami. Begini Bu, Pak, apa tidak sebaiknya keputusan ini dipertimbangkan kembali? Semua mata yang berada di ruangan ini menatapku, seolah menunggu ucapan apa selanjutnya yang akan keluar dari mulutku. Maksud Nak Asmi bagaimana? Apakah ada jalan lain? Tanya Pak Haji Amir tidak sabar. Mungkin akan lebih baik kalau kami pindah saja dari sini. Asmi tidak ingin jika pernikahan ini dilakukan secara terpaksa. Apalagi memang tak ada yang terjadi antara kami. Aku melirik Ali yang juga tengah melirikku berbicara. Dadaku berdebar melihatnya menatapku tajam. Nak Asmi mau tinggal di mana? Tanya pria tua itu tenang. Bu, bukankah dulu ibu pernah bilang jika almarhum ayah punya tanah di kampung sebelah, kita bisa bangun rumah di sana?
Ucapku berusaha menahan gejolak perasaanku yang kian membuncah. Bangun rumah pakai apa, nak? Kita sama sekali tidak punya tabungan. Ucap ibu dengan air mata berderai. Aku kembali menabur garam di lukanya. Aku menyesal kembali membuatnya menangis. Ali, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya jalan lain? Tanya Haji Amir pada anaknya. Namun Ali memilih diam. Bisa jadi ia tak bisa lagi berpikir jernih karena masalah ini. Biarkan saja, Bah. Mungkin pernikahan ini lebih baik. Aku sudah memikirkannya. Jawabannya membuatku terperanjat. Ada apa dengannya? Apakah ia ingin menikahiku untuk balas dendam? Bagaimana dengan kuliahnya? Tapi Al, bagaimana dengan kuliahmu? Aku tak mengerti kenapa ia tiba-tiba setuju dengan pernikahan aib ini. Justru itu lebih baik, As. Kita nikah saja untuk meredam gosip. Kemudian, aku kembali melanjutkan kuliahku. Beres kan? Ada sesak mendengar pernyataannya. Berarti benar dalam pikiranku. Pernikahan ini hanya untuk menutupi sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditutupi. Karena memang kami tak bersalah. Iya, As. Tampaknya itu memang lebih baik. Ali bisa melanjutkan kuliahnya setelah kalian menikah. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak siap nantinya. Nasihat Pak Haji Amir menepuk punggungku lembut. Selain itu, kamu juga bisa kuliah, nak. Setelah menikah, Ali akan menanggung nafkahmu. Dan insya Allah, punya cukup simpanan untuk membiayai kuliahmu. Air mataku jatuh mendengar itu. Apakah ini jalan Tuhan yang selama ini aku minta dalam tiap tahajudku? Tapi, haruskah dengan jalan seperti ini? Ibuku tak banyak bicara mendengar pembicaraan kami. Mungkin saja ia tak mampu lagi berpikir karena masalah ini. Akhirnya kesepakatan kami bulat. Aku dan Ali akan menikah dengan acara sederhana. Keesokan harinya seisi kampung heboh akan rencana kami. Nenek dan pamanku datang ke rumah ini untuk mengklarifikasi kejadian memalukan itu. Pak Haji Amir menjelaskan dengan hati-hati. Semuanya agar tak terjadi kesalahpahaman. Biarlah warga sesuai dengan pikirannya. Toh kita tak perlu menjelaskan kebenaran itu pada orang yang memang tidak percaya pada kita. Karena semua akan percuma. Nenek menangis memelukku. Mungkin ia tak pernah menyangka jika cucunya yang sangat disayanginya ini akan mengalami nasib pernikahan seperti ini. Seminggu persiapan pernikahan kami akhirnya rampung. Aku memakai gamis sederhana yang dihias mahkota di atas jilbab putihku. Tak ada gaun pengantin mewah seperti impianku dulu. Ali mengenakan jas putih bersih senada dengan gamis putihku. Aku tak pernah membayangkan akan menikah dengannya. Entah apa yang kurasakan sekarang. Ali pria yang baik. Dia juga tampan, agamanya baik termasuk pria idaman setiap wanita. Andaikan kami menikah bukan karena insiden semacam ini, mungkin saja aku akan bahagia, walau tak ada cinta antara kami. Ijab kabul diucapkan dengan lancar. Kami duduk bersanding sesudahnya. Di tengah jamuan pernikahan kami, tiba-tiba Agung datang. Ia membunyikan mesin motornya dengan sangat keras di depan rumah. Semua mata tertuju padanya. Ya Allah, ia benar-benar tidak waras. Entah kenapa tubuhku bergetar hebat ketika aku ingat perlakuannya hari itu padaku. Keringat membasahi seluruh tubuhku, bahkan butiran-butiran keringat itu membasahi keningku. Walaupun Agung sudah pergi karena diusir oleh adikku dan beberapa tamu undangan, namun tanganku masih gemetar. Ali terlihat cemas melihatku. Kamu gak apa-apa kan, As? Tanyanya berbisik. Aku tak menjawab. Air mataku kembali menerobos dinding-dinding kelopak mataku. Hatiku sakit. Rasanya ingin berontak dan berteriak. Agung,
Pria yang sangat aku cintai tega menyakiti teramat dalam. Terus, apakah ini yang dia namakan cinta? Dia telah menghancurkan nama baikku, membuatku melalui pernikahan tanpa cinta ini, membuat orang yang tak bersalah menanggung perbuatannya. Ali menggenggam tanganku. Walau terkejut, aku tak berani menolaknya. Dia sudah sah sebagai suamiku. Bahkan ia berhak atas semua yang ada padaku. Kamu tenang saja. Ia tak akan bisa menyakitimu lagi. Bisiknya lagi. Entah kenapa bisikannya justru membuatku semakin sakit. Rasanya aku tak sanggup lagi berdiri di sini. Kakiku terasa lemas. Pandanganku sedikit demi sedikit memburam. Perutku terasa melilit. Aku merasakan tetesan-tetesan keringat membasahi gamis yang aku kenakan. Maaf, Al. Sepertinya aku tak sanggup lagi. Aku ambruk ke lantai, membuat semua tamu undangan terkejut dan berlari ke arahku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Bersambung.